Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran kelas 5 Sekolah Dasar oleh KKN Unut Kuliah B 2021. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, tentang lingkungan dan manfaatnya. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Pedro dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin memberi beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan talang liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Ayo membaca. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti Mandala, Anduliang, Tukorubaru, Yangkatan Kaweang, Baragung, Padarmawa, Jaltinyang Pakalapora, dan Glege Bangkala. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangtenang Sampang dan Ambilang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi, karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin. Tersedianya bahan, teknik pembuatan dan teknik pemakaran dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis,
ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Tanduk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau panempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Nomor 4. Penyabungan, yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pengajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panampal, alat menyisihkan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatang, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang terakhir adalah fungsi pembakaran gerabah. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangeled, bibir atau pinggitan bongkahan tersebut sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat jenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan teliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang terakhir, setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakan dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan, seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga meski gerabah masih tetapi diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung meniliknya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah bagi masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas ayah Lani. Betul sekali ayah, kata Lani.
materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian materi tema 1